Selamat datang di Arah Mindset, tempat di mana kita bersama-sama belajar menghadapi hidup dengan tenang dan bijak. Di sini, kita percaya bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ketika pikiran kita tersurai-beroi oleh amarah, dendam, atau rasa takut, kita kehilangan arah. Karena itu, selalu ingat, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pada video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering Anda temui dalam hidup, cara menghadapi orang jahat. Orang-orang yang dengan sengaja menyakiti, memanipulasi, atau merendahkan kita. Mereka yang membuat kita mempertanyakan harga diri, atau bahkan meragukan kebaikan hidup itu sendiri. Bagaimana cara seorang yang mempraktikkan stoikisme merespons orang-orang seperti ini? Bagaimana kita bisa tetap menjaga martabat dan ketenangan hati tanpa terjebak dalam lingkaran kebencian? Stoikisme mengajarkan satu hal mendasar. Kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tapi kita selalu bisa mengendalikan respon kita sendiri. Saat kita berhadapan dengan orang jahat, kita diberi kesempatan untuk menguji keteguhan karakter. Kita bisa memilih untuk tidak bereaksi dengan emosi yang meledak-ledak. Kita bisa memutuskan untuk tidak membiarkan perkataan atau perbuatan mereka menodai batin kita. Dalam video ini, kita akan membahas langkah-langkah praktis menghadapi orang jahat tanpa kehilangan diri sendiri. Mulai dari mengelola emosi, menjaga batasan sehat, hingga belajar memandang orang lain sebagai guru yang menguji kesabaran. Tetap bersama kami di Arah Mindset. Karena saat Anda belajar menghadapkan pikiran pada arah yang benar, di sanalah Anda akan menemukan kekuatan sejati dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Seringkali, kita berharap hidup ini penuh dengan orang-orang baik. Kita ingin setiap orang yang kita temui bersikap ramah, menghormati kita, jujur, tulus, dan tak menyakiti hati. Namun, realitas tak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Di perjalanan hidup, kita pasti akan berhadapan dengan orang-orang yang suka atau tidak suka kita labeli sebagai orang jahat. Mereka yang sengaja memfitnah, memanipulasi, mengkhianati kepercayaan, merendahkan harga diri kita, atau bahkan hanya muncul untuk menyalakan bara amarah di hati kita. Dan saat itu terjadi, kita sering merasa hidup ini tidak adil. Kita merasa Tuhan atau semesta seolah menaruh beban yang terlalu berat di pundak kita. Tapi kalau kita mau duduk tenang, menarik napas panjang, lalu memandang semua ini dengan cara pandang seorang stoik, kita akan menyadari sesuatu yang sangat penting, bahwa orang jahat bukanlah sekadar musuh. Mereka adalah ujian hidup. Mereka adalah batu loncatan bagi kita untuk bertumbuh, untuk mengasah keteguhan hati, untuk menguatkan benteng kesabaran, dan untuk menguji apakah prinsip-prinsip yang selama ini kita pelajari benar-benar kita yakini, atau hanya sekadar kata-kata indah belaka. Aku sering berpikir, hidup ini seperti medan latihan. Kita seperti prajurit yang sedang berlatih untuk menjadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih bijak, dan siapa lawan yang lebih tepat untuk menguji ketangguhan mental kita, selain orang-orang yang sulit, yang berbuat jahat, yang mencoba menggoyahkan ketenangan kita. Ketika kita bertemu orang jahat, ada dua jalan yang bisa kita pilih. Kita bisa langsung terbakar amarah, membalas kejahatan dengan kejahatan, ikut terseret arus kebencian mereka. Atau kita bisa berhenti sejenak, melihat orang itu sebagai bagian dari ujian yang memang harus kita hadapi dalam perjalanan menjadi manusia yang lebih baik. Bukan untuk membenarkan tindakan mereka, bukan pula untuk membiarkan mereka melukai kita terus-menerus, tapi supaya kita bisa melihat peran mereka dalam hidup kita dari sudut pandang yang lebih luas. Karena kalau kita jujur pada diri sendiri, seringkali justru orang-orang jahat itulah yang membuat kita belajar hal-hal penting. Kita belajar mengenali batas kesabaran kita. Kita belajar berkata cukup dan melindungi diri. Kita belajar menahan lidah supaya tak terpancing membalas dengan kata-kata kejam. Kita belajar mengelola rasa sakit, kekecewaan, dan bahkan rasa ingin membalas dendam. Dan dari sana, kita perlahan belajar membebaskan diri dari beban emosi yang hanya akan menggerogoti hati kita sendiri. Aku ingat sebuah kutipan stoik yang selalu terngiang di pikiranku. Hal-hal yang mengganggu kita bukanlah peristiwa atau orang itu sendiri, tetapi cara kita memandangnya. Begitu pula dengan orang jahat. Mereka memang berbuat salah. Mungkin mereka menyakiti kita, merusak reputasi kita, atau merendahkan harga diri kita. Tapi jika kita memandang mereka semata-mata sebagai ujian, perspektif kita akan berubah. Kita berhenti melihat mereka hanya sebagai sumber penderitaan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mengasah karakter kita. Aku tidak mengatakan ini mudah. Sama sekali tidak mudah.
Kadang kita marah, kadang kita ingin sekali membalas. Kita ingin orang jahat itu merasakan sakit yang sama. Itu manusiawi. Tapi kalau kita terus menuruti dorongan itu, kita hanya akan menambah luka di hati kita sendiri. Kita akan menjadi tawanan emosi kita. Sedangkan tujuan kita adalah kebebasan batin, ketenangan jiwa, dan kita tak akan pernah mencapainya kalau kita terus hidup dalam kebencian. Di titik inilah aku merasa stoikisme sangat membebaskan. Karena ajaran stoik tidak melarang kita merasa marah atau sakit hati. Stoik hanya mengingatkan kita, rasa sakit adalah isyarat, bukan perintah. Kita boleh merasakan emosi itu, tapi kita tak wajib mengikutinya. Kita punya kuasa untuk memilih bagaimana kita merespons. Kita bisa memilih untuk tetap menjaga harga diri, tetap menghargai diri sendiri, dan tidak menurunkan martabat kita hanya untuk membalas perbuatan buruk orang lain. Dan mungkin inilah keindahan terbesar dalam memandang orang jahat sebagai ujian hidup, bahwa di balik semua luka yang mereka timbulkan, mereka sebenarnya memberi kita hadiah. Hadiah berupa kesempatan untuk melatih kesabaran, memperdalam pemahaman kita tentang manusia, dan menguatkan keyakinan bahwa damai sejati tak bergantung pada sikap orang lain, melainkan pada bagaimana kita mengelola pikiran dan hati kita sendiri. Orang jahat, seburuk apapun mereka, tidak berkuasa merenggut ketenangan batin kita, kecuali kalau kita menyerahkannya. Mereka tidak berkuasa menentukan siapa kita, kecuali kita mempercayakan identitas kita ke tangan mereka. Dan kalau kita mau jujur, di banyak kesempatan, kita justru tumbuh menjadi manusia yang lebih bijak, lebih kuat, justru karena pernah disakiti. Jadi, kalau hari ini kau sedang terluka oleh orang jahat, ingatlah, ini bukan hanya penderitaan, ini juga kesempatan. Ini ladang latihan. Ini adalah momen untuk mengarahkan pikiranmu pada apa yang benar-benar penting, ketenanganmu. Karena seperti yang selalu kita pegang di arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan itu hanya bisa kau temukan, bahkan di tengah kejahatan orang lain. Kalau kau mau melihat mereka bukan sekadar musuh, melainkan ujian yang menguatkan. Ada satu hal yang selalu diingatkan oleh para filsuf stoik sejak ribuan tahun lalu, bahwa sumber terbesar penderitaan manusia bukanlah apa yang terjadi di luar diri kita, melainkan kesalahan kita sendiri dalam membedakan mana hal-hal yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Kita menghabiskan begitu banyak tenaga, waktu, dan pikiran untuk mengutuk keadaan, menyesali masa lalu, atau memaksa orang lain berubah sesuai keinginan kita. Padahal semua itu, sesungguhnya, berada di luar jangkauan kita. Aku sendiri pernah berkali-kali terjebak dalam lingkaran itu. Merasa marah karena seseorang memperlakukan aku dengan tidak adil. Merasa sedih karena ada yang menjelekkan namaku di belakang. Merasa gelisah karena orang yang aku sayangi tak bersikap seperti yang kuharapkan. Dulu aku pikir, satu-satunya cara agar hatiku tenang adalah dengan mengubah orang-orang itu. Membuat mereka minta maaf, membuat mereka bersikap lebih baik, atau setidaknya membuat mereka mengakui kesalahan mereka. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku lelah. Karena ternyata, orang tidak selalu berubah hanya karena kita menginginkannya. Dunia tidak selalu berjalan sesuai skenario yang kita susun. Dan semakin aku menuntut agar orang lain atau keadaan patuh pada kehendakku, semakin hatiku terasa sempit. Hidup menjadi serba menguras energi. Karena aku menggantungkan ketenanganku pada hal-hal yang tak pernah bisa aku kendalikan. Disinilah pelajaran. Stoik masuk begitu dalam ke dalam hidupku. Stoikisme mengajarkan, kita hanya menguasai satu hal sepenuhnya, pikiran dan tindakan kita sendiri. Di luar itu, semua bersifat di luar kendali. Cuaca, opini orang, kesehatan orang lain, sikap teman atau pasangan, bahkan reputasi kita di mata orang lain, semuanya tidak bisa kita pegang sepenuhnya. Kita hanya bisa berupaya dengan cara terbaik, tetapi hasil akhirnya bukan wilayah kita lagi. Ini bukan berarti kita menjadi pasrah buta. Bukan berarti kita berhenti berusaha, tapi kita untuk bersikap realistis. Kita tetap bertindak, tetap memperjuangkan hal-hal baik, tetapi hati kita tidak lagi terembang-ambing ketika hasilnya tak sesuai harapan. Kita berjuang sepenuh hati, tetapi kita siap melepaskan hasilnya, karena hasil bukan sepenuhnya milik kita. Aku teringat saat menghadapi orang yang berbuat jahat kepadaku. Ada masanya aku marah luar biasa. Aku ingin membalas, atau setidaknya membuktikan bahwa aku benar dan dia salah. Aku ingin orang itu menyesal atau dihukum. Tapi lama-lama aku sadar, mengharapkan orang jahat berubah hanya karena kita menginginkannya, seringkali membuat kita semakin menderita. Karena perubahan orang lain bukanlah sesuatu yang bisa kita paksakan.
Aku mulai belajar menanyakan satu hal penting pada diriku sendiri. Apa yang sebenarnya bisa aku kendalikan di situasi ini? Dan jawabannya selalu sama. Aku hanya bisa mengendalikan bagaimana aku merespons. Aku bisa memilih untuk menjaga sikapku tetap tenang. Aku bisa memilih untuk melindungi diriku, menetapkan batasan, atau bahkan menjauh jika memang perlu. Aku bisa memilih kata-kata yang keluar dari mulutku, supaya tidak menyakiti orang lain atau merusak diriku sendiri. Aku bisa memilih pikiran, mana yang mau aku beri tempat di kepalaku, dan mana yang lebih baik aku lepaskan. Semua itu berada dalam wilayahku, sedangkan mengubah orang lain, membuat mereka menyadari kesalahan, atau membuat mereka berhenti berbuat jahat itu, bukan milikku. Kalau aku memaksa, aku hanya akan terus mengikat diriku pada rasa marah dan kekecewaan yang tidak kunjung habis. Kadang, orang bertanya padaku, kalau begitu, apa kita hanya diam saja kalau diperlakukan tidak adil? Tentu saja tidak. Stoikisme bukan soal pasrah tanpa perlawanan. Tapi sebelum bertindak, kita harus sadar dulu di mana batas kendali kita. Kalau kita harus berbicara, kita berbicara. Kalau kita harus menetapkan batas, kita menetapkan batas. Tapi kita tak menggantungkan kebahagiaan kita pada apakah orang itu berubah atau tidak. Kita berfokus pada perbuatan kita sendiri. Karena itulah satu-satunya yang benar-benar bisa kita kendalikan. Dan sungguh, disitulah letak kebebasan sejati. Karena selama ini, kita merasa terpenjara justru karena kita menaruh kebahagiaan di tangan orang lain. Kita membiarkan sikap mereka menentukan siapa diri kita. Seolah-olah kita tak punya kendali apa-apa. Padahal, kebebasan sejati muncul saat kita menyadari bahwa kendali terbesar selalu ada pada pikiran kita. Kita tidak bisa mengatur mulut orang yang menghina, tetapi kita bisa mengatur seberapa banyak kota-kota mereka akan kita izinkan meracuni hati kita. Kita tidak bisa menghentikan orang jahat menyebarkan kebencian, tetapi kita bisa memilih tidak membalas dengan kebencian yang sama. Dan memang, ini bukan perjalanan yang instan. Berkali-kali aku terjatuh lagi. Emosi muncul begitu cepat. Ingin melawan, ingin berteriak, ingin membalas. Tapi setiap kali aku berhasil mengingat bahwa kebahagiaanku tidak terletak pada orang lain, setiap kali aku kembali fokus pada hal-hal yang bisa aku kendalikan, ada rasa damai yang muncul perlahan. Rasa damai yang tidak bergantung pada apakah dunia berjalan sesuai mauku atau tidak. Karena pada akhirnya, hidup ini penuh ketidakpastian. Hari ini mungkin tenang, besok badai datang. Hari ini orang memujimu, besok mereka bisa menghujatmu. Tapi, jika kita terus mengarahkan pikiran kita hanya pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, kita akan selalu memiliki satu ruang aman di dalam hati kita sendiri. Ruang di mana tak ada satu orang pun, bahkan orang jahat sekalipun, bisa merusak ketenangan kita. Itulah sebabnya, setiap kali aku merasa marah, takut, atau gelisah karena ulah orang lain, aku selalu mengingat satu kalimat yang menjadi pegangan. Kita di arah mindset. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Karena begitu kita berhenti mengendalikan hal-hal di luar diri, kita mulai menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Dan kebebasan itulah pada akhirnya yang akan menjadi sumber ketenangan. Ada satu godaan yang paling sulit dihindari ketika kita diperlakukan tidak adil atau disakiti oleh orang lain. Godaan itu bernama keinginan untuk membalas. Rasanya begitu manusiawi, seolah-olah hanya dengan membalas, kita bisa menegakkan keadilan. Hanya dengan membuat mereka merasakan rasa sakit yang sama, kita merasa hati kita akan lega. Kita ingin mereka tahu betapa perihnya luka yang mereka sebabkan. Kita ingin mereka belajar bahwa perbuatan jahat tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku pun pernah terjebak dalam pikiran seperti itu. Ada masa-masa dalam hidupku di mana aku merasa begitu marah, begitu terluka, sampai hatiku dipenuhi dorongan untuk membalas dendam. Aku merencanakan kata-kata yang akan kuucapkan kalau bertemu mereka lagi. Aku membayangkan bagaimana rasanya melihat mereka tersungkur, hancur seperti aku dulu dihancurkan. Dalam pikiranku, balas dendam tampak seperti pintu menuju kelegaan. Tapi setiap kali aku hampir melangkah ke arah itu, ada sesuatu dalam hatiku yang menarikku mundur. Suatu suara yang pelan tapi tegas mengingatkanku bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan tidak akan benar-benar menyelesaikan apapun. Karena balas dendam pada akhirnya hanya membuat kita sama seperti mereka. Dalam ajaran Stoik, ada satu prinsip yang terus diulang-ulang. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan kita, tapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita memperlakukan mereka. Kita boleh marah, kita boleh merasa sakit hati,
Itu manusiawi, tapi kita tidak wajib menuruti rasa marah itu untuk melakukan hal-hal yang melanggar prinsip kita sendiri. Kita tidak wajib membalas keburukan dengan keburukan. Aku ingat satu kejadian yang begitu menguji prinsip ini dalam hidupku. Ada seseorang yang sangat dekat denganku, yang tiba-tiba berubah menjadi asing. Dia memfitnahku, mengatakan hal-hal yang tidak benar, dan membuat orang-orang menjauh dariku. Aku hancur. Rasanya seperti dikhianati di titik paling rapuhku. Setiap hari aku terbangun dengan dada sesak. Kepalaku dipenuhi skenario bagaimana aku bisa membalas. Bagaimana aku bisa mengembalikan rasa sakit yang dia buat kepadaku. Tapi aku juga ingat bagaimana hidupku rasanya makin gelap. Setiap kali aku memelihara pikiran-pikiran dendam itu, hatiku jadi keras. Aku kehilangan sisi lembutku. Aku menjadi orang yang penuh kecurigaan, yang tidak lagi percaya pada kebaikan siapapun. Dan aku sadar, balas dendam bukan hanya soal melukai orang lain. Balas dendam pertama-tama melukai diriku sendiri. Karena setiap kali aku memikirkan bagaimana cara membalas, aku sedang menanamkan kebencian di dalam diriku. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tak seharusnya menyerahkan harga diri dan prinsip kita ke tangan orang lain. Orang lain boleh berbuat jahat, tapi kita tetap bertanggung jawab penuh atas siapa kita dan bagaimana kita bertindak. Kalau orang lain berbohong, itu keburukan mereka. Kalau kita membalas dengan kebohongan juga, keburukan itu menjadi milik kita. Kalau orang lain menghina, itu aib mereka. Tapi kalau kita balas menghina, aib itu berpindah menjadi milik kita juga. Aku belajar satu hal besar dari pengalaman itu, bahwa kelegaan yang kuharapkan dari membalas dendam ternyata ilusi. Karena bahkan ketika aku membayangkan membalas, yang kurasakan bukan ketenangan, melainkan kegelisahan yang semakin dalam. Ketika aku membayangkan melukai balik, aku justru semakin terikat pada orang itu. Dendam membuatku memikirkan dia terus-menerus, seolah hidupku berputar di sekitar kejahatan yang dia lakukan padaku. Ada satu kutipan yang selalu aku pegang, "The best revenge is to be unlike him who performed the injury." Balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti orang yang menyakitimu. Kalimat ini sederhana sekali, tapi mengandung kekuatan luar biasa. Karena pada akhirnya, kebebasan sejati adalah tetap menjadi diri kita sendiri. Apapun yang orang lain lakukan, kita tetap memegang nilai kita. Kita tetap berusaha berlaku adil. Kita tetap menjaga hati agar tidak ikut terperosok ke dalam kegelapan. Yang sama, bukan berarti kita harus pasif, diam, atau membiarkan orang lain terus berbuat jahat. Bukan, kita tetap boleh menetapkan batas, berbicara tegas, bahkan mengambil langkah hukum kalau memang diperlukan. Tapi kita melakukannya bukan karena ingin balas dendam. Kita melakukannya karena kita menghargai diri sendiri. Karena kita ingin melindungi diri kita. Dan karena kita tahu itu adalah hal yang benar. Ada perbedaan besar antara membela diri dan membalas dendam. Membela diri muncul dari harga diri yang sehat. Membalas dendam muncul dari luka yang belum sembuh. Dan luka itu hanya akan makin dalam kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena saat itu terjadi, kita tak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga menghancurkan kedamaian kita sendiri. Hari ini, aku bisa melihat ke belakang dan bersyukur. Aku tidak membalas keburukan orang itu. Bukan karena dia layak diampuni. Bukan karena aku melupakan apa yang dia lakukan. Tapi karena aku memilih untuk melindungi diriku dari racun kebencian. Karena aku memilih untuk tetap menjadi manusia yang ingin aku banggakan. Jadi kalau hari ini, kau berhadapan dengan orang jahat, ingatlah satu hal ini. Kau boleh merasa marah. Kau boleh merasa sakit hati, tapi kau tak wajib membalas dengan keburukan yang sama. Karena ketenanganmu terlalu mahal untuk dibarter dengan karena kebebasanmu sebagai manusia terletak pada kemampuanmu memilih tetap baik, bahkan saat orang lain memilih menjadi jahat. Dan seperti yang selalu kita pegang di arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karina thought, kau memilih untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Disitulah kau sedang melindungi ketenanganmu sendiri. Ada satu hal yang paling sulit kulakukan ketika berhadapan dengan orang yang jahat padaku. Merasa iba. Jujur saja, rasanya hampir mustahil. Bagaimana mungkin kita merasa kasihan kepada orang yang menghancurkan kepercayaan kita, yang mempermalukan kita, yang menyebarkan kebohongan, atau menyakiti kita dengan sengaja? Bukankah yang lebih wajar adalah marah, membenci, atau setidaknya berharap mereka merasakan sakit yang sama seperti yang kita rasakan? Aku pun pernah bergulat dengan pertanyaan. Bertahun-tahun aku berpikir bahwa satu-satunya cara menghadapi orang jahat adalah dengan memandang mereka sebagai musuh. Sebagai orang yang harus kuhindari, kuwaspadai, atau bahkan kulawan habis-habisan. Aku percaya
bahwa kalau aku merasa iba, aku akan dianggap lemah. Aku takut kalau aku kasihan pada mereka, aku akan dimanfaatkan lagi, dijadikan korban sekali lagi. Tapi semakin aku belajar tentang stoikisme, semakin aku sadar ada sudut pandang lain yang lebih membebaskan. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat manusia, bahkan manusia yang paling buruk, sekalipun dalam kerangka yang lebih luas. Bahwa seringkali orang jahat bukan hanya sekadar orang yang ingin berbuat jahat. Mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya sedang tersesat dalam pemikiran yang keliru atau terjebak dalam luka mereka sendiri. Aku ingat satu kalimat dari Marcus Aurelius yang begitu menancap di pikiranku. Whenever you are about to find fault with someone, ask yourself the following question. What fault of mine most nearly resembles the one I am about to criticize? Setiap kali kita ingin mengutuk keburukan orang lain, tanyakan dulu, keburukan apa dalam diriku yang mirip dengan keburukan itu? Dan aku pun mulai menyadari, kita semua memiliki bayangan gelap dalam diri. Mungkin kita tidak sampai menghancurkan hidup orang lain secara terang-terangan. Tapi siapa di antara kita yang benar-benar tak pernah berbohong? Siapa yang tak pernah memikirkan hal buruk tentang orang lain? Siapa yang tak pernah marah sampai mengucapkan kata-kata tajam yang kemudian? Ketika aku mulai memandang orang jahat sebagai orang yang tersesat, pandanganku sedikit demi sedikit berubah. Bukan berarti aku membenarkan apa yang mereka lakukan. Sama sekali tidak. Kejahatan tetaplah kejahatan, kebohongan tetaplah kebohongan. Tapi aku mulai melihat bahwa di balik perilaku jahat itu, seringkali ada ketakutan, rasa sakit, atau luka yang belum sembuh. Aku pernah bertemu seseorang yang begitu kejam kepadaku. Hanya karena dia merasa tersaingi, setiap kesempatan dia gunakan untuk menjatuhkanku. Dulu aku hanya melihatnya sebagai orang yang jahat, titik. Tapi kemudian aku tahu, hidupnya penuh tekanan. Dia tumbuh di keluarga yang keras, selalu dibanding-bandingkan, selalu merasa kurang. Dia hidup dengan keyakinan bahwa dunia adalah tempat di mana hanya yang terkuat yang bertahan. Kejamnya padaku bukan semata-mata karena dia ingin menjadi jahat, tapi karena dia percaya itu satu-satunya cara melindungi dirinya. Sejak saat itu, aku belajar melatih rasa iba. Aku mulai berlatih mengatakan pada diriku sendiri, mungkin dia sedang terluka. Mungkin dia tidak tahu cara lain untuk merasa aman. Mungkin dia tidak pernah belajar bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik. Itu tidak menghapus rasa sakitku, tapi setidaknya menghalangi kebencianku berubah menjadi racun yang menggerogoti jiwaku. Rasa iba bukan berarti kita membiarkan orang jahat terus melukai kita. Rasa iba bukan berarti kita tidak menetapkan batas. Justru dengan rasa iba, kita bisa mengambil jarak secara sehat. Kita bisa berkata, aku memahami dia punya luka, tapi aku tidak akan membiarkan dia terus menyakiti aku. Kita bisa membela diri tanpa kebencian. Kita bisa menjaga jarak tanpa harus memusuhi. Karena kita tahu, kebencian hanya membuat kita terikat pada orang itu lebih lama. Aku ingat momen ketika aku benar-benar mencoba mempraktikkan ini. Ada seseorang yang terus-menerus menggangguku di lingkungan kerja. Dia mempermalukanku di depan banyak orang, memutarbalikkan fakta. Dulu aku akan membalas, aku akan membuat cerita tandingan, atau setidaknya berusaha menjatuhkan reputasinya juga. Tapi kali ini, aku memilih diam. Aku melihat dia sebagai orang yang sedang sangat ketakutan, kehilangan posisinya. Dia merasa terancam, dan di titik itu aku merasakan iba. Aku tetap menjaga batas. Aku melindungi diriku, tapi aku tak lagi menyimpan kebencian. Dan rasanya ringan sekali, karena ketika kita menyimpan kebencian, beban itu kita yang tanggung. Orang jahat mungkin tak peduli pada kebencian kita, tapi hati kita sendiri yang penuh sesak. Ketika kita mulai melihat mereka dengan iba, kita melepaskan diri dari beban itu. Kita tetap waspada, tapi kita tidak lagi menjadi tawanan emosi kita sendiri. Aku tidak mengatakan ini mudah. Sampai hari ini pun, ada saat-saat aku masih gagal. Ada saat di mana aku masih ingin sekali membalas. Atau setidaknya berharap mereka mentari, tapi aku selalu ingat satu hal. Jika aku membiarkan kebencian tinggal terlalu lama di hatiku, maka akulah yang perlahan berubah menjadi seperti mereka. Jadi kalau hari ini kau berhadapan dengan orang jahat, mungkin kau bisa mencoba satu langkah kecil saja, melihat mereka, dan berkata dalam hati, mungkin dia sedang terluka, bukan untuk membenarkan apapun, tapi untuk melindungi ketenanganmu sendiri. Karena seperti yang selalu kita ingat di arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan rasa iba adalah salah satu jalan paling sunyi, tapi paling membebaskan untuk menemukan ketenangan. Ada satu hal yang butuh waktu sangat lama ku sadari dalam hidupku.
bahwa mencintai diriku sendiri bukan berarti aku harus selalu bersikap lembut, memaafkan semua orang, atau bersikap baik terus-menerus tanpa henti. Aku pernah keliru mengira menjadi orang baik berarti harus selalu sabar, selalu mengalah, selalu mengerti alasan orang lain berbuat jahat. Aku pikir kalau aku menolak, kalau aku marah, kalau aku menjaga jarak, itu artinya aku menjadi orang jahat juga. Tapi hidup mengajarkanku kenyataan yang berbeda. Ada orang-orang yang memang hanya akan terus melanggar batasmu kalau kau tidak berdiri tegas. Ada orang-orang yang semakin kau beri ruang, semakin mereka melangkah melewati garismu. Mereka menganggap kebaikanmu sebagai kelemahan. Mereka menganggap kesabaranmu sebagai lampu hijau untuk terus bersikap semena-mena. Aku ingat suatu masa, aku terjebak dalam hubungan pertemanan yang membuatku begitu kelelahan. Setiap hari, orang itu datang padaku hanya untuk mengeluh, melampiaskan amarahnya, menceritakan hal-hal buruk tentang orang lain. Dia menuntut aku selalu ada untuknya, bahkan di saat aku sendiri sedang rapuh. Awalnya aku pikir aku sedang menjadi teman yang baik. Aku dengarkan dia, aku berikan waktu dan tenaga, tapi perlahan aku mulai merasa habis. Aku mulai kehilangan kedamaianku. Aku pulang ke rumah dengan hati yang gelisah, pikiran yang kacau, sampai akhirnya aku duduk sendirian di suatu malam dan bertanya pada diriku sendiri, apa gunanya menjadi orang baik kalau aku sendiri justru hancur? Saat itulah aku benar-benar paham apa arti boundaries. Batasan bukan tembok yang dibangun karena benci. Batasan adalah pagar yang dibangun demi menjaga kebunmu tetap hidup. Tanpa pagar, orang bisa menginjak-injak bungamu, merusak tanamanmu, bukan karena mereka jahat saja, tapi kadang karena mereka tak tahu di mana seharusnya mereka berhenti. Pelajaran terpenting yang aku dapatkan adalah menjaga batasan bukan berarti aku jahat. Justru di sanalah aku sedang menjaga rasa hormat terhadap diriku sendiri. Aku sedang bilang pada dunia, aku berharga, aku punya hak untuk tenang. Aku berhak memilih siapa yang boleh masuk ke dalam hidupku. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang menjadi baik. Tapi kita selalu punya kuasa untuk menentukan sejauh mana orang boleh berada dekat dengan kita. Kita yang memegang kendali penuh atas ruang pribadi kita. Dan kita tidak perlu merasa bersalah karena itu. Aku ingat pertama kali aku mencoba menetapkan batas. Tanganku gemetar, hatiku berdegup kencang. Aku takut dianggap sombong. Aku takut kehilangan hubungan itu. Tapi aku akhirnya mengirimkan pesan. Sederhana, aku tidak bisa terus mendengarkan cerita yang membuatku tertekan setiap hari. Aku juga butuh ruang untuk diriku sendiri. Orang itu marah. Dia bilang, aku berubah. Dia bilang, aku bukan teman yang baik. Dan selama beberapa waktu, aku merasa sangat bersalah. Tapi beberapa minggu kemudian, aku menyadari satu hal. Hidupku terasa jauh lebih tenang. Aku punya waktu untuk diriku sendiri. Aku bisa tidur lebih nyenyak. Aku tidak lagi bangun dengan rasa cemas. Dan saat itulah aku tahu, batasan bukanlah soal membuat orang lain senang atau marah. Batasan adalah soal melindungi diriku sendiri. Karena kalau aku terus membiarkan orang lain melanggar batasku, aku tidak hanya kehilangan kedamaian, tapi juga kehilangan diriku sendiri. Kadang, kita terlalu takut dikira egois. Kita takut orang lain merasa tersinggung. Kita takut dianggap berubah menjadi orang yang keras. Tapi, aku belajar bahwa tidak ada yang lebih egois daripada orang yang terus memaksa kita untuk selalu ada, untuk selalu mengerti, tanpa peduli bagaimana kondisi kita. Aku pun belajar cara berbicara lebih tegas. Tidak perlu marah, tidak perlu berteriak. Cukup kalimat sederhana seperti, maaf, aku tidak nyaman membicarakan itu, atau aku butuh waktu sendiri sekarang. Dan aku belajar, siapapun yang benar-benar menghargai kita akan berusaha mengerti. Siapapun yang terus memaksa melewati batas, mungkin memang bukan orang yang seharusnya kita beri tempat terlalu dekat. Aku pun menerapkannya di lingkungan kerja. Aku dulu selalu bilang ya, pada semua permintaan. Akhirnya aku kelelahan, stres, merasa seolah seluruh beban kantor ada di pundakku. Aku pikir menolak berarti aku malas atau tidak bertanggung jawab. Tapi kemudian aku sadar, menolak bukan berarti tidak bertanggung jawab. Menolak adalah bertanggung jawab pada kesehatan mental dan fisikku. Karena aku tidak bisa memberi yang terbaik kalau aku sendiri hancur. Hari ini, aku masih terus belajar menjaga batas. Masih ada rasa bersalah setiap kali aku berkata tidak. Tapi aku selalu ingat satu hal. Batasan adalah tanda aku mencintai diriku sendiri. Batasan adalah cara untuk memastikan aku tetap waras, tetap damai, tetap punya ruang untuk bernapas.
Dan seperti yang selalu kita pegang di arah mindset, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena tanpa batasan, pikiran kita akan terus digempur oleh orang-orang yang tak tahu kapan harus berhenti. Tanpa batasan, kita akan kehilangan ketenangan yang begitu mahal harganya. Jadi, kalau hari ini kau merasa hidupmu penuh orang-orang yang melelahkan, ingatlah, kau berhak menetapkan batas. Kau berhak berkata cukup, bukan karena kau jahat, tapi karena kau layak punya ketenangan. Aku pernah mendengar seseorang berkata bahwa kata-kata hanyalah angin, bahwa kita seharusnya tak perlu peduli pada apa yang orang lain katakan, bahwa kalau kita kuat, kita bisa menepis semua hinaan, fitnah, atau cemoohan seolah itu debu yang tak berarti. Tapi aku tahu, itu tak sesederhana itu. Kata-kata memang tak terlihat, tapi rasanya bisa lebih tajam dari pisau. Kata-kata bisa menancap ke dalam dada, tinggal di sana, terus berputar dalam pikiran, seperti gema yang tak pernah usai. Kadang aku merasa, luka dari kata-kata jauh lebih lama sembuhnya dibanding luka fisik. Aku masih ingat jelas, saat seseorang pernah berkata padaku, kamu itu nggak berguna, nggak ada orang yang betul-betul peduli sama kamu. Waktu itu aku tertawa kecil, pura-pura tidak peduli. Tapi malamnya, kalimat itu menempel di pikiranku seperti parasit. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Aku mulai menelusuri setiap relasi, setiap pertemanan, setiap percakapan, mencari-cari bukti bahwa mungkin dia benar, bahwa mungkin aku memang tak berharga. Aku terjebak di pusaran pikiran yang melelahkan. Aku mengingat semua kesalahanku, semua kekuranganku, semua kegagalan kecil yang pernah kulakukan. Seolah-olah satu kalimat jahat itu menjadi kunci yang membuka kotak Pandora rasa tidak percaya diriku. Aku mulai menarik diri. Aku merasa tidak pantas berada di keramaian. Aku selalu salah. Aku takut berbicara karena khawatir akan ditertawakan. Dan setiap kali aku berusaha melawan pikiran itu, suara di kepalaku berkata, tapi ingat apa yang dia bilang, kamu nggak berguna. Sampai akhirnya, di salah satu malam yang sunyi, aku duduk sendirian sambil memandangi lampu kota dari jendela kamarku. Dan tiba-tiba, muncul satu kesadaran yang membuatku tertegun. Aku sadar bahwa kata-kata orang itu memang tajam, tapi rasa sakit yang aku rasakan bukan semata-mata karena kata-kata itu. Rasa sakit itu muncul karena aku mulai mempercayainya. Di titik itulah aku memahami satu ajaran stoik yang begitu sederhana, tapi luar biasa penting. Tidak ada yang bisa menyakiti kita tanpa persetujuan kita. Kata-kata orang lain hanyalah suara. Yang membuatnya melukai adalah ketika kita mengizinkan suara itu menjadi kebenaran di dalam diri kita. Bukan berarti kita harus pura-pura kebal. Bukan berarti kita tidak boleh merasa sedih ketika dihina. Kita, manusia, dan manusia pasti merasa sakit ketika dijatuhkan. Tapi kita selalu punya pilihan. Apakah kita akan membiarkan kata-kata jahat itu mendefinisikan siapa kita? Atau kita memilih untuk berdiri dan berkata, aku lebih dari apapun yang kau katakan tentangku. Aku mulai mengingatkan diriku sendiri bahwa orang yang melontarkan kata-kata jahat seringkali berbicara dari tempat yang gelap dalam diri mereka. Mungkin mereka iri. Mungkin mereka sendiri merasa tidak cukup, lalu melempar racun ke orang lain agar merasa lebih tinggi. Atau mungkin mereka hanya tidak pernah belajar bagaimana bersikap baik. Aku pun belajar memisahkan dua hal, apa yang orang lain katakan dan siapa diriku sebenarnya. Aku belajar berkata pada diriku sendiri, dia boleh bilang, aku nggak berguna, tapi itu hanya opini dia, bukan fakta. Aku mulai menuliskan hal-hal baik tentang diriku. Sekecil apapun, aku mengingat kembali kebaikan yang pernah kulakukan, senyum yang kuberikan pada orang lain, hal-hal kecil yang membuatku tetap berarti. Ada hari-hari di mana aku masih terguncang mendengar komentar buruk. Ada masa-masa di mana aku masih terjatuh, merasa tidak pantas, merasa kecil. Tapi aku selalu berusaha berdiri lagi, meski tertatih. Karena aku belajar satu hal, kalau aku menyerahkan harga diriku pada kata-kata orang lain, maka aku akan terimbang-ambing seumur hidup. Aku akan bahagia kalau dipuji, lalu hancur kalau dihina. Aku akan menjadi boneka di tangan opini orang lain. Stoikisme mengajarkanku bahwa harga diriku datang dari apa yang aku kendalikan. Pikiranku sendiri, prinsipku, tindakanku. Bukan dari pujian atau hinaan orang lain. Bukan dari rumor, bukan dari fitnah, bukan dari kalimat-kalimat tajam yang dilontarkan saat orang lain sedang marah. Aku pernah membaca sebuah kutipan yang sangat kusuka. If someone does wrong, the harm is to himself. But if you take offense,
you have harmed yourself. Jika seseorang berbuat salah, sesungguhnya kerugian terbesar adalah milik dia sendiri. Tapi kalau aku membiarkan diriku terluka sampai kehilangan harga diri, maka aku sendiri yang melukai diriku. Dan di arah mindset, kita selalu mengingatkan diri kita. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketika kita bisa menempatkan kata-kata orang lain di tempat yang semestinya, hanya opini, bukan kebenaran mutlak, disitulah kita menemukan ketenangan. Jadi kalau hari ini ada orang yang berkata jahat padamu, ingatlah, kau lebih besar dari kata-kata itu. Kau lebih berharga dari pendapat siapapun. Jangan biarkan racun orang lain tumbuh menjadi racun di hatimu. Tetap jaga harga dirimu. Karena kau yang paling berhak mendefinisikan siapa dirimu. Ada satu hal yang tak pernah kukira akan kulakukan di hidupku. Berterima kasih. Walau hanya dalam hati, pada orang-orang yang pernah berbuat jahat padaku. Kedengarannya mungkin gila. Siapa yang mau bersyukur pada mereka yang melukai, mengkhianati, merendahkan, atau mencabik-cabik rasa percaya diri kita. Tapi hidup, seperti yang selalu kukatakan pada diriku sendiri, adalah guru yang paling kejam sekaligus paling jujur. Dan seringkali, pelajaran terbesar justru datang lewat orang-orang yang kita benci. Lewat kejahatan yang membuat dada sesak, yang membuat malam-malam kita penuh air mata. Yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa aku harus mengalami ini? Aku ingat betul masa di mana aku merasa dunia begitu tidak adil padaku. Yang selama ini kuanggap teman, ternyata menikamku dari belakang. Dia menyebarkan kabar buruk tentangku, menghasut orang-orang agar menjauhiku. Rasanya seperti jatuh bebas ke jurang yang gelap. Awalnya, aku hanya marah. Aku ingin membalas. Aku ingin dia merasakan sakit yang sama. Tapi setiap kali aku mencoba menenangkan diri, muncul satu suara pelan di dalam benakku yang bertanya, apa yang bisa kau pelajari dari semua ini? Dan disitulah titik balikku. Karena aku mulai sadar bahwa setiap kejahatan orang lain, meski menyakitkan, bisa menjadi sermon. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang membuatku begitu marah? Kenapa pengkhianatan ini melukai aku sedalam ini? Lalu aku melihat ke dalam dan menemukan jawabannya. Aku sangat mendambakan penerimaan. Aku sangat takut ditolak. Aku banyak menaruh kebahagiaanku pada validasi orang lain. Saat aku merenung lebih dalam, aku sadar bahwa kalau saja aku punya rasa cukup dalam diriku, mungkin luka itu tetap sakit, tapi tidak akan membuatku kehilangan arah. Aku belajar bahwa luka itu menunjukkan padaku bagian diriku yang rapuh, yang selama ini kusimpan rapi, supaya tidak terlihat lemah. Aku juga belajar satu hal lagi. Kadang, orang-orang yang berbuat jahat hanya sedang memproyeksikan ketakutan mereka sendiri. Dulu, aku selalu menganggap mereka sepenuhnya salah. Tapi sekarang aku mulai bertanya, apa mungkin aku pun pernah melakukan hal serupa meski dalam skala kecil saat aku merasa terancam? Aku teringat saat aku sendiri pernah, tanpa kusadari, bicara buruk tentang orang lain, hanya karena aku iri. Saat aku berusaha membuat diriku terlihat lebih baik, dengan menjatuhkan orang lain lewat kata-kata halus. Saat aku menilai orang lain keras, padahal aku tak benar-benar mengenal hidup mereka. Itu semua bukan pembenaran atas kejahatan orang lain. Sama sekali tidak. Tapi disinilah letak refleksi. Bahwa aku, seperti mereka, juga manusia yang pernah salah. Dan setiap kejahatan yang menimpaku, bisa menjadi cermin untuk melihat kelemahan dalam diriku sendiri. Entah itu rasa takut, rasa tidak aman, atau kebiasaan mengandalkan opini orang lain untuk merasa berharga. Aku mulai menulis jurnal. Kali seseorang menyakitiku, aku mencatatnya. Bukan untuk mengingat luka, tapi untuk mencari pelajaran apa yang bisa kupetik. Ada orang yang mempermalukanku di depan banyak orang, membuatku merasa tak berarti. Aku marah. Tapi ketika aku diam dan merenung, aku menemukan pelajaran besar. Bahwa aku terlalu banyak menyerahkan harga diriku pada penilaian orang. Bahwa aku masih belajar berdiri tegak, walau orang lain meremehkanku. Ada orang yang membohongiku demi keuntungan pribadinya. Tapi kemudian aku belajar. Aku harus lebih berhati-hati. Aku harus belajar membaca tanda-tanda kebohongan. Aku harus belajar tidak mudah percaya tanpa batas. Pelajaran-pelajaran ini membuatku lebih kuat. Bukan karena aku kini kebal terhadap rasa sakit, tapi karena aku belajar melihat rasa sakit sebagai guru. Aku mulai memahami bahwa orang jahat memang membawa kerusakan. Tapi juga, kalau kita cukup berani merenung, mereka meninggalkan hadiah pahit berupa kesadaran akan siapa kita, di mana kelemahan kita, dan apa yang harus kita perbaiki. Strakit mengajarkanku untuk tidak sekadar menolak atau mengutuk kesulitan, tapi menggunakannya sebagai batu loncatan menuju kebijaksanaan. Dan kejahatan orang lain, meskipun pahit,
adalah salah satu kesulitan itu. Sekarang, kalau ada orang yang berbuat jahat padaku, aku tidak langsung bereaksi. Aku menarik napas panjang. Aku bertanya pada diriku, apa yang ini ajarkan padaku? Apa ini menunjukkan luka lama yang belum sembuh? Apa ini tanda aku harus lebih mencintai diriku sendiri? Apa ini peringatan agar aku lebih tegas menjaga batas? Dan walau rasanya berat, aku belajar berterima kasih. Bukan pada kejahatannya, tapi pada pelajaran yang kubawa pulang setelah badai reda. Karena setiap orang jahat yang singgah di hidupku, mau tak mau, telah membuatku mengenal diriku lebih dalam. Telah membuatku belajar berdiri lebih kokoh. Telah membuatku lebih tahu apa artinya benar-benar mencintai diri sendiri. Seperti yang selalu kita ingat di arah mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan kadang, cara mengarahkan pikiran kita adalah dengan berani melihat kejahatan orang lain sebagai cermin, bukan hanya sebagai cambuk. Karena di balik sakitnya, mungkin di sanalah letak pertumbuhan terbesar. Ada masa dalam hidupku ketika aku merasa setiap hari adalah medan perang. Rasanya seolah dunia penuh orang yang ingin menguji kesabaranku. Ada yang berbohong padaku, ada yang mempermalukanku, ada yang berkata hal-hal jahat yang terus terngiang di telingaku meski waktu sudah lama berlalu. Aku terjebak dalam lingkaran reaksi. Setiap perlakuan buruk dari orang lain membuatku langsung panas, marah, merasa perlu membalas, atau minimal membuktikan sesuatu supaya orang lain berhenti meremehkanku. Aku bangun setiap pagi dengan dada sesak, berpikir siapa lagi hari ini yang akan membuatku merasa kecil. Atau apa lagi yang harus kubela demi menjaga harga diriku. Tapi semakin lama aku hidup seperti itu, aku sadar ada yang hilang. Aku kehilangan diriku sendiri. Aku kehilangan ketenangan. Dan itulah saat aku mulai paham apa sebenarnya yang paling mahal di dunia ini. Ketentraman batin. Aku dulu mengira ketentraman batin itu soal hidup yang tenang tanpa masalah. Bahwa aku baru bisa merasa damai kalau semua orang bersikap baik padaku. Kalau tak ada orang jahat yang mengusikku. Tapi ternyata dunia tak pernah memberi jaminan seperti itu. Selalu akan ada orang yang menyebalkan, yang penuh kebencian, yang entah mengapa senang melihat orang lain jatuh. Aku belajar. Ketentraman batin bukan soal membuat dunia berhenti ribut. Ketentraman batin adalah soal menjaga api damai di dalam. Diriku tetap menyala, meski badai berkecamuk di luar. Aku ingat suatu sore, aku duduk sendirian di sebuah taman. Setelah hari yang begitu melelahkan, banyak hal buruk terjadi hari itu. Orang-orang bersikap tak adil. Aku difitnah baukan semput, dimarahi tanpa alasan. Aku ingin menangis. Aku ingin marah. Aku merasa dunia tidak berpihak padaku. Tapi di antara hembusan angin sore itu, aku mendadak teringat satu kalimat dari para filsuf Stoik. Ketenangan itu bukan datang karena sepi, tapi karena hati kita yang memilih diam di tengah ributnya dunia. Aku menutup mata, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku membiarkan pikiranku mengendap. Aku mulai mengamati rasa sakit yang bergolak dalam dadaku. Tanpa melawan, tanpa menambah dramanya, aku hanya duduk bersama rasa sakit itu, seolah menatap teman lama yang datang berkunjung. Perlahan aku sadar, banyak dari penderitaanku bukan datang dari apa yang orang lain lakukan, tapi dari pikiranku sendiri yang terus memutar-mutar kejadian itu. Dari egoku yang ingin selalu dianggap benar, dari hatiku yang mendesak pengakuan dan keadilan seketika. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah benar aku harus kehilangan tenang hanya karena orang lain berbuat buruk? Dan jawabanku adalah tidak. Aku memang tak bisa mengatur sikap orang lain. Aku tak bisa memaksa orang selalu memperlakukan aku dengan hormat. Tapi aku selalu punya kuasa untuk memutuskan apakah aku akan mengizinkan mereka mencuri ketenanganku. Itulah kenapa aku kini menomorsatukan ketentraman batin. Karena aku sudah pernah berada di titik paling rendah, saat pikiranku terus berputar penuh kemarahan dan rasa sakit. Dan aku tahu, hidup seperti itu hanya akan membuatku lelah tanpa ujung. Aku belajar melepas hal-hal yang tidak bisa kukendalikan. Aku belajar memaafkan, bukan karena orang lain pantas dimaafkan, tetapi karena aku pantas untuk tenang. Aku diam, bukan karena aku kalah, tapi karena aku ingin melindungi kedamaianku. Aku juga belajar bahwa ada orang-orang yang memang tak akan pernah berubah. Ada orang-orang yang akan terus berusaha menyalakan api pertengkaran, tapi aku tak wajib selalu masuk ke dalam drama mereka. Aku bisa memilih keluar. Aku bisa memilih untuk tidak menanggapi. Aku bisa memilih untuk tidak menjadikan kata-kata mereka sebagai racun yang kubawa pulang ke rumah. Dan setiap kali aku mulai terpicu amarah, aku mengingat satu hal.
ketentraman batinku jauh lebih berharga daripada memenangkan pertengkaran. Aku tak bilang itu mudah. Ada hari-hari aku masih terpancing. Ada saat-saat aku masih ingin membalas, ingin membuktikan diri. Tapi sekarang, sebelum aku bereaksi, aku selalu menahan diri sejenak dan bertanya, apa yang akan membuatku lebih tenang? Apakah benar aku harus melawan ini? Atau lebih baik aku melindungi ketenanganku? Dan sering sekali jawabannya adalah, lebih baik aku diam. Lebih baik aku tidak menanggapi. Lebih baik aku pergi daripada terjebak dalam lingkaran racun yang sama. Aku tak lagi mengukur harga diriku dari seberapa banyak aku bisa membalas orang jahat. Aku mengukur harga diriku dari seberapa mampu aku menjaga hatiku tetap damai. Karena damai itulah yang membuatku bisa tidur nyenyak di malam hari. Karena damai itulah yang membuatku bangun di pagi hari dengan senyum. Bukan dengan rasa takut pada apa yang akan terjadi. Seperti yang selalu kita pegang di arah mindset. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Karena dunia boleh ribut. Orang boleh jahat. Tapi ketentraman batin adalah tempat paling suci yang hanya kita sendiri yang berhak menguasainya. Dan hari ini, aku memilih menjaganya sepenuh hati. Dalam perjalanan hidup, aku telah berkali-kali tersesat. Tidak karena aku tak tahu arah, tetapi karena pikiranku terlalu bising. Terlalu banyak suara yang beradu dalam kepala tentang siapa yang menyakiti, tentang siapa yang harus disalahkan, tentang masa lalu yang tak bisa diubah, dan masa depan yang terus menghantui. Dan di tengah semua itu, aku merasa seperti seseorang yang berjalan dengan mata tertutup di dalam badai. Kiri, kanan, depan, belakang aku, terus bergerak. Tapi tak pernah merasa maju. Seperti sedang berputar-putar di satu tempat. Kehilangan arah, kehilangan kendali atas diriku sendiri. Lalu, suatu hari aku duduk sendirian. Tidak ada yang spesial, hanya duduk. Tapi kali itu berbeda. Aku mulai memerhatikan napasku. Aku mulai mendengarkan isi kepalaku sendiri, tanpa ikut hanyut. Aku tak menghakimi pikiran-pikiran itu. Aku hanya mengamati. Dan perlahan, dari tengah kekacauan itu, muncul sebuah kesadaran sederhana yang selama ini selalu aku abaikan. Arah pikiran menentukan arah hidup. Segala yang terjadi padaku, kekecewaan, kemarahan, bahkan luka yang ditinggalkan orang lain, semuanya bisa menjadi bahan bakar kehancuran, atau bisa juga menjadi jalan menuju kedewasaan. Bukan karena situasinya berubah, tapi karena cara aku berpikir tentangnya yang berubah. Aku mulai menyadari bahwa selama ini aku terlalu banyak membiarkan pikiran berjalan tanpa kendali. Aku membiarkan luka memimpin narasi. Aku membiarkan trauma masa lalu memegang kemudi. Membiarkan kebencian tumbuh diam-diam dan mengaburkan jernihnya penilaian. Dan dari situlah, aku menemukan kekuatan. Satu kalimat yang kemudian menjadi jiwaku sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Itu bukan sekadar slogan. Bukan kalimat manis untuk menenangkan hati yang sedang rapuh. Tapi itu adalah prinsip hidup yang mengubah cara aku menjalani setiap hari. Dulu aku berpikir bahwa ketenangan datang dari luar, dari situasi yang ideal, dari orang-orang yang bisa memahami, dari dunia yang adil dan penuh cinta. Tapi hidup tidak selalu seperti itu. Dunia ini tidak dibuat untuk menyesuaikan diri dengan keinginan kita. Akan selalu ada ketidakadilan. Akan selalu ada orang jahat. Akan selalu ada ucapan menyakitkan, perlakuan yang mengecewakan, dan keputusan-keputusan orang lain yang membuat hati kita teriris. Tapi meskipun semua itu tak bisa kuhentikan, aku masih punya satu kekuatan yang tidak bisa direnggut siapapun. Kemampuan untuk mengarahkan pikiranku saat seseorang menghinaku. Aku bisa memilih untuk menginternalisasinya, atau aku bisa memilih untuk mengamatinya, lalu melepasnya. Saat ada orang yang berbohong, aku bisa memilih untuk hidup dalam dendam. Atau aku bisa memilih untuk belajar dan membangun batasan yang lebih sehat. Saat keadaan tak berjalan sesuai harapan, aku bisa memilih untuk mengutuk nasib, atau aku bisa memilih untuk mencari makna di baliknya. Itu semua tentang arah. Bukan arah dunia, tapi arah pikiranku. Semakin aku menekuni prinsip ini, semakin aku sadar bahwa ketenangan bukanlah kondisi eksternal. Ketenangan adalah hasil dari keputusan demi keputusan yang aku ambil dalam pikiranku setiap hari. Bagaimana aku menafsirkan kejadian, bagaimana aku merespons, bagaimana aku memilih fokus. Dan ketika aku mulai benar-benar mempraktikannya, aku menemukan sesuatu yang tak pernah kutemukan sebelumnya. Ruang di dalam diriku sendiri yang tak bisa disentuh oleh siapapun. Sebuah tempat yang sunyi, teduh, dan kokoh. Tempat itu adalah ketenangan. Dan aku menemukannya bukan karena dunia menjadi lebih baik, tapi karena aku mengarahkan pikiranku untuk sampai ke sana. Ada banyak orang yang menyebutku naif. Kamu terlalu lembut.
kata mereka. Kalau kamu nggak balas, kamu akan diinjak-injak, tapi mereka tidak mengerti. Kelembutan yang mereka kira kelemahan, sesungguhnya adalah pilihan sadar yang lahir dari kekuatan batin. Aku memilih untuk tidak membalas, karena aku ingin damai. Aku memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena aku tahu tidak semua hal layak mendapatkan reaksiku. Aku memilih untuk tidak larut dalam kemarahan, karena aku tahu pikiranku terlalu berharga untuk dipenuhi racun dari luar. Dan setiap kali aku goyah, setiap kali aku kembali terjebak dalam labirin pikiran negatif, aku mengingat satu hal, arah pikiranku menentukan apakah aku akan tenggelam dalam kegelapan atau menemukan kembali cahaya dalam diriku. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kalimat itu bukan hanya pengingat, tapi juga pengarah, kompas, cahaya kecil dalam gelap, suara lembut di tengah kebisingan dunia. Karena pada akhirnya, siapapun yang ingin hidup damai harus berani memilih. Apakah akan terus membiarkan pikirannya dikendalikan oleh dunia atau mulai menata arah dengan penuh kesadaran? Dan aku memilih untuk mengarahkan pikiranku. Karena hanya dengan begitu, aku bisa pulang ke tempat yang paling berharga. Ketenangan dalam diriku, dan pada akhirnya, kita semua akan bertemu dengan orang-orang jahat di sepanjang jalan hidup. Kita tidak bisa menghindar. Kita tak mungkin memaksa dunia untuk selalu lembut kepada kita. Tapi satu hal yang selalu bisa kita lakukan adalah mengarahkan pikiran kita. Memilih bagaimana kita memaknai setiap luka. Bagaimana kita menanggapi setiap kata-kata tajam. Bagaimana kita berdiri teguh di tengah badai tanpa kehilangan arah. Aku tidak bilang ini mudah. Tidak ada yang mudah dari menahan ego, memaafkan orang yang melukai, atau tetap tenang saat dunia terasa tidak adil. Tapi semakin kita melatih diri, semakin kita menyadari bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang diberikan dunia kepada kita. Ketenangan adalah sesuatu yang kita bangun sendiri dari dalam. Dan disitulah letak kekuatan sejati. Bahwa meski orang lain bersikap jahat, kita tetap punya kuasa untuk menjaga batin kita tetap damai. Kita tetap punya hak untuk menentukan kemana pikiran kita diarahkan. Kita tetap punya ruang suci di dalam diri yang tak bisa disentuh siapapun. Jadi, kalau kau bertanya bagaimana cara menghadapi orang jahat, aku hanya akan menjawab, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena hidup ini singkat, terlalu singkat untuk dihabiskan memerangi keburukan dengan keburukan. Kita pantas hidup damai, kita pantas melangkah ringan, kita pantas berbahagia. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini bersama Arah Mindset. Jika kau merasa terinspirasi atau ingin belajar lebih banyak tentang bagaimana mengarahkan pikiran menuju ketenangan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di sini, kita akan terus berjalan bersama, mencari makna, membangun keteguhan hati, dan tentu saja menemukan ketenangan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Ingat selalu, arahkan pikiranmu, temukan ketenangan.